Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, semoga sehat-sehat saja di rumah pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita perkenalan. Nama saya Taufik. Saya aslinya dari Boleng, Adonara. Sekarang kuliah di Universitas Kanjuruhan Malang. Jadi sekarang mahasiswa di Malang. Tentu menjadi perhatian kita untuk berbicara soal corona, terutama di daerah kita sendiri, yaitu di NTT, khususnya di Flores bagian timur, teman-teman di suku Lamholot. Nah, hal penting yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana agar kita tetap aman, tidak masuk corona, dan kerukunan antara kita, masyarakat NTT, hubungan antar desa maupun antar pulau tetap terjalin dengan baik. Dan kemudian bagaimana membangun kerjasama agar menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat corona, misalnya lockdown, PSBB, ini bisa kita teratasi, bisa kita atasi bersama, sehingga tidak menjadi melahirkan masalah yang baru, artinya menghilangkan kemanusiaan kita. Jadi saya mendengar beberapa desa atau banyak desa sekarang di NTT yang melakukan pengawasan ketat untuk orang-orang baru yang masuk ke desanya. Nah, di sini orang-orang baru kita salah paham. Masyarakat di sana bagi saya salah paham dengan orang-orang baru. Orang baru yang seharusnya dimaksudkan untuk tidak boleh izin masuk ke dalam suatu wilayah, desa yang belum terdampak corona adalah orang-orang yang berasal dari daerah zona merah atau orang-orang yang dari luar yang kemungkinan dia ini sudah terjangkit corona. Dia sudah berhubungan sama orang-orang yang penderita corona. Dia dari keramaian, dia dari pusat kota yang ada zona merahnya, ada masyarakatnya sudah ada yang corona. Nah, ini yang dimaksud orang baru yang tidak boleh masuk ke dalam wilayah kita. Dia harus terlebih dahulu di karantina. Namun, akibat kesalahpahaman ini masyarakat di sana, hubungan antara satu kampung dengan kampung yang lainnya, satu kampung masuk ke satu kampung yang lainnya, itu dibatasi. Ada kampung yang bahkan tidak memperbolehkan kampung tetangganya, saudara di kampung tetangganya, itu tidak boleh masuk ke kampungnya, karena takut corona. Padahal, NTT terkonfirmasi baru satu orang yang terjangkit positif corona. Dia disebut positif corona, satu orang NTT. Dan itu berada di daerah Kupang. Sementara di daerah Lamhodot kita, Flores Timur, Tarantuka, Adonara, Solor, Lembata, itu belum ada sama sekali. Di Lembata kemarin hanya rapid test. Nah, jadi kemudian kalau kita melarang saudara kita sendiri untuk masuk ke kampungnya kita, padahal kampung tetangga, yang notabene-nya secara kondisinya, keadaannya itu hampir sama, bahkan sama seperti kita. Jauh dari corona, belum ada penyebaran. Jadi kalau kita kemudian melarang orang-orang saudara-saudara kita di kampung tetangga untuk masuk, itu kita membunuh perekonomian kita. Kenapa? Hal yang perlu kita sadari adalah kita di desa-desa pelosok, kita di kampung-kampung, ini kita harus saling bersatu, membangun kekuatan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena tidak ada satupun kampung di NTT atau di Flores Timur khususnya itu yang punya kemampuan untuk memenuhi sumber daya masyarakatnya sendiri. Artinya beras dihasilkan sendiri, ikan dihasilkan sendiri, lauk pauk dihasilkan sendiri, sayur mayur dihasilkan sendiri, kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Tidak ada desa yang bisa itu, mencukupi itu. Kalaupun ada, itu mungkin 1 minggu. Setelah itu selesai. Kita memerlukan saudara-saudara kita yang lain ini. Yang dari gunung menghasilkan beras dan lain sebagainya, kemudian yang dari pantai menghasilkan ikan. Kita harus bekerja sama untuk membangun perekonomian kita. Maka yang saya sebut sebagai melawan corona dengan OHA. OHA, kan kita tahu bersama, OHA adalah salah satu budaya, salah satu tradisi tarian kita yang sering kita mainkan ketika acara-acara besar, itu sering kita mainkan OHA. Nah, OHA ini filosofinya apa? Bukan sekarang kita menyuruh untuk kita main OHA, tidak. Kita bangun untuk main OHA untuk melawan corona, enggak. Maksudnya kita adalah bagaimana caranya kita memahami filosofi daripada OHA ini. OHA adalah satu tarian berbentuk lingkaran, kita kemudian bergandengan tangan. Mungkin kawan-kawan lebih mengerti lah filosofi OHA. Cuman yang saya maknai begitu. Jadi kita bergandengan tangan membentuk lingkaran, menjadikan satu kekuatan. Bahwa kita bersatu itu kita kuat. Nah,
Nah, itu yang saya ambil maknanya dari OHA. Bagaimana caranya sehingga filosofi persatuan ini kita gunakan juga untuk bagaimana melawan corona ini. Jadi kita yang masyarakat Lamholot, masyarakat di kampung masing-masing ataupun di daerah Lamholot satunya, kita harus OHA, kita harus sama-sama bersatu, bergandengan tangan untuk kemudian menjaga lingkaran kita, menjaga daerah kita agar tidak dimasuki oleh orang-orang baru, orang-orang yang punya kemungkinan besar terdampak corona. Tetapi kita harus bergandengan tangan. Kita tidak boleh kemudian saling menuduh bahwa orang di sebelah kita adalah terjangkit corona. Maka tidak bisa terjadi pergandengan tangan kalau kita sudah menuduh dia terkena corona. Kita harus percaya bahwa daerah kita belum ada corona. Dan corona itu dia tidak lahir dengan sendirinya. Artinya kita bertemu, kita berkumpul, kemudian tiba-tiba corona itu ada. Enggak. Corona menyebar melalui tubuh manusia. Melalui, ada medianya, ada media penyebaran. Media yang paling bagus bagi corona itu adalah manusia. Kalau dia berada di benda-benda mati dan sebagainya, hanya beberapa jam, hanya beberapa menit dia akan mati. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh manusia, itu dia berhidup dan berkembang biak menjadi jutaan. Nah, sehingga corona itu tidak ada di daerah kita, itu belum ada kan? Belum ada. Sehingga kita tidak boleh kemudian saling menjustis, saling menuduh dia sudah corona, dia sudah corona. Karena itu kita kita waspada bahwa orang luar tidak boleh masuk. Tetapi orang luar itu, sekali lagi saya tekankan bahwa orang luar itu bukan orang yang di kampung tetangga. Kampung tetangga itu punya posisi yang sama dengan kita. Kalau kita kemudian keluar pemahamannya kita itu orang baru, itulah orang dari kampung sebelah, yang setiap hari dia di kebun, tiba-tiba dia datang ke kampungnya kita, nggak bisa. Karena kita takut dia pembawa corona. Lah, pertanyaannya, coronanya asalnya dari mana? Dari tubuhnya dia. Apakah dari kebun, dari pepohonan di kebun? Tidak mungkin. Corona itu ada ketika dia berhubungan. Orang ini sudah berhubungan sama orang-orang yang sudah memiliki virus ini. Jadi, kita yang sebagai desa tetangga, sebagai desa-desa pelosok di sana, kita harus membangun persatuan. Kita sama-sama saling menopang. Kita bekerja sama untuk melawan corona. Jangan menghancurkan kerukunan kita yang selama ini baik hanya karena corona. Memang kita waspada, tetapi corona ini bagaimana membangun persaudaraan kita, kita harus lebih kuat, kita harus bergandengan tangan, membentuk lingkaran yang lebih besar, lebih erat genggaman tangan kita. Kalau kita kemudian saling melepaskan tangan, maka kita cerai-berai. Dengan begitu, orang luar, orang-orang yang datang dari daerah zona merah itu akan lebih mudah masuk. Kita dalam sendiri, kita yang berada di zona nyaman, seharusnya kita dalam satu lingkaran yang aman, tidak ada corona di dalam, kita malah saling menuduh. Ini belum ada corona. Apalagi nanti sudah ada corona. Corona sudah masuk ke NTT, sudah masuk ke daerahnya kita. Ketakutan kita itu semacam apa? Jadi kita boleh kemudian waspada, tetapi jangan hancurkan kerukunan kita. Kalau kerukunan kita hancur, maka corona atau penyakit-penyakit jenis dan lain sebagainya ini akan lebih mudah untuk masuk. Jangan sampai kemudian kita saling membenci dan ada terkesan dendam daripada saudara-saudara kita. Akhirnya hari ini kita ada, misalnya hari ini perekonomian kita secara masyarakat kita ada. Kemudian kita melarang orang-orang luar untuk masuk ke desa kita dengan kebutuhan orang-orang luar. Ini maksudnya desa-desa teman-teman, desa-desa tetangga ini masuk ke daerahnya kita melarang. Kemudian ketika kita kehabisan dan kita pergi keluar dan mereka melarang kita untuk melewati desanya mereka atau masuk ke desanya mereka, bagaimana jadinya? Mau cari hidup di mana kita? Tidak bisa. Kita harus saling bergandengan, kita harus saling mendukung untuk membangun ini, untuk bertahan hidup. Jika 2-3 bulan ke depan terjadi krisis, kita mau cari hidup di mana? Pemasok beras kita sebesar apa sih? Pangan kita di desa masing-masing sekuat apa? Tidak begitu kuat. 1 minggu, 1 bulan habis. Dan kita semua akan mati kelaparan dengan keegoisan kita sendiri. Jadi, marilah kita yang khususnya Pulau Odonara ya, yang belum sama sekali, maka hari ini kita sama-sama, kita di dalam yang satu lingkaran Pulau Odonara ini, kita sama-sama, kita bergandengan tangan jaga daerah kita agar orang luar ini tidak boleh masuk. Tetapi kita yang ada di dalam Adonara, silakan kita
aktivitas seperti biasanya. Kita membangun ekonomi kita. Kita hidupkan uang kita berputar di Arunara itu. Bisa. Bisa kita hidupkan itu. Jadi kebutuhan Arunara, saya pikir kalau satu pulau itu cukup. Jadi kita hidupkan ekonomi kita sendiri. Kita mandiri. Kita bangun mandiri. Tidak usah meminta dari luar, kita bangun mandiri. Sawah juga ada. Pemasok berasnya ada. Ikan juga ada. Di laut tidak ada corona, jadi jangan takut melaut. Jadi kita pertahankan dari luar, nggak boleh masuk. Tidak boleh masuk dari luar. Tetapi yang dari dalam itu beraktivitas seperti biasanya. Jangan kemudian yang di dalam ini mati semua, berhenti semua aktivitasnya. Kita di dalam kita yang belum ada terjangkit corona sama sekali, itu beraktivitaslah seperti biasanya. Bangun perekonomian. Dan kemudian yang terakhir untuk masyarakat-masyarakat yang sudah mendapat pendidikan tinggi, pemerintah desa ataupun mahasiswa-mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa yang sudah kembali ke kampung, kemarin sudah kembali ataupun alumni-alumni, marilah kita sama-sama memberikan pendidikan ke masyarakat. Karena masyarakat tidak begitu tahu gimana caranya menghadapi ini. Masyarakat dibilang makan telur tengah malam, masyarakat percaya. Karena saking takutnya mereka dengan corona. Padahal video itu palsu aja. Berita-berita hoax saja. Jadi orang bilang apapun sekarang masyarakat percaya karena orang dalam keadaan panik. Dia tidak mempunyai pegangan yang pasti. Sehingga kamu sebagai dokter, kamu sebagai orang yang punya kapasitas, kamu berbicara, apapun itu mereka percaya. Karena begitu psikologisnya orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang pasti tentang sesuatu hal. Maka siapapun yang berbicara, pasti mereka percaya. Maka berikan pendidikan. Yang punya HP, download, lihat di internet, belajar di YouTube, untuk kemudian bagaimana cara mengelola, bagaimana caranya membangun perekonomian, mempertahankan perekonomian agar kita tetap hidup di masa krisis nanti. Berikan pendidikan ke masyarakat biar mereka tahu. Masyarakat ketika disuruh jaga, tidak ada boleh orang baru yang masuk di kampung. Akhirnya mereka nggak perbolehkan, siapapun dia, mereka tidak peduli. Pokoknya tidak boleh ada orang luar yang masuk ke kampung. Kemudian orang yang di kampung sendiri ke pasar itu boleh. Dia dengan alasan bahwa dia kan orang kampungnya kita, jadi dia boleh. Loh, corona itu kalau dia mau menyebar, dia tidak melihat kamu orang kampung mana. Jadi jangan sampai kemudian orang yang tidak punya corona, yang masyarakat tetangga ini, desa tetangga yang nggak punya corona, itu kalian biarkan, kalian tidak biarkan dia masuk. Tetapi masyarakat asli, masyarakat desanya kita, yang tidak punya corona, kamu biarkan pergi ke pasar. Jangan sampai kemudian dia pergi ke pasar itu dia yang terjangkit corona. Dan kembali ke kampung, satu kampung mati semua karena corona. Nah, jadi yang terpenting adalah kita jaga wilayah kita agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang sudah terjangkit corona. Karena corona itu hanya bisa masuk melalui tubuh manusia. Dia hanya bisa bertahan hidup, dia mediumnya untuk dia pergi satu daerah ke daerah yang lain, itu adalah manusia. Yang dibatasi itulah manusia dari luar untuk masuk ke daerahnya kita, lingkarannya kita. Hanya kita, genggaman kita harus kita erat. Ya, mungkin sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ayolah kita sama-sama bergandengan tangan menjaga daerahnya kita, khususnya Lowotana Lamaholot, agar tidak masuk penyakit corona ini ke daerahnya kita. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tetap membangun persaudaraan, memperkuat ekonomi untuk bertahan hidup. Salam kompak.